Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Silviana Dewi, NIM 4119038, dan teman saya satu lagi yang bernama Arinda Deviana, NIM 4119041. Di sini kami akan membahas materi tentang muqomat, yaitu sabar, ridho, mahabbah, dan ma'rifah. Di sini saya akan membahas materi tentang makna sabar, ridho, mahabbah, dan ma'rifah. Yang pertama, makna sabar. Secara harfiah, sabar berarti tabah hati. Menurut Zun al-Nun al-Misri yang dikutip oleh Abu Dinata, sabar artinya menjauhkan diri dari hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Allah, tetapi tenang ketika mendapat cobaan, dan menampakkan sikap cukup walaupun sebenarnya berada dalam kefakiran dalam bidang ekonomi. Di kalangan para sufi, sabar diartikan dalam menjalani perintah-perintah Allah, dalam menjauhi segala larangannya pada diri kita. Kemudian yang kedua yaitu makna ridho. Secara harfiah, ridho yang artinya rela, senang, dan suka. Sedangkan pengertiannya secara umum adalah tidak menentang qada dan qadar Allah, menerima qada dan qadar Allah dengan hati senang. Dalam perspektif tasawuf, ridho berarti sebuah sikap menerima dengan lapang dada dan senang terhadap apapun keputusan Allah kepada seorang hamba, meskipun hal tersebut menyenangkan atau tidak. Kemudian makna mahabbah. Kata mahabbah berasal dari kata ahabba yuhibbu mahabbatan, yang secara harfiah berarti mencintai secara mendalam atau kecintaan atau cinta yang mendalam. Al-mahabbah dapat pula berarti al-wadud, yakni yang sangat kasih atau penyayang. Kata mahabbah tersebut selanjutnya digunakan untuk menunjukkan pada suatu paham atau aliran dalam tasawuf. Dalam hubungan ini, mahabbah objeknya lebih ditunjukkan pada Tuhan. Dari sekian banyak arti yang dikemukakan di atas, tampaknya ada juga yang cocok dengan arti mahabbah yang dikehendaki dalam tasawuf, yaitu mahabbah yang artinya kecintaan yang mendalam secara ruhaniyah pada Tuhan. Kemudian, adapun tanda-tanda cinta seorang hamba terhadap Allah diantaranya adalah yang pertama, senang bertemu dengan kekasih Allah dengan cara saling membuka rahasia dan saling melihat satu sama lain. Kemudian yang kedua, melakukan segala hal yang disenangi kekasihnya. Atas nama cinta kepada Allah, rela menjalankan kewajiban yang diperintahkan. Yang ketiga, senantiasa berzikir menyebut nama Allah. Yang keempat, merasa tenang dan damai tatkala bermunajat dengan Allah dan membaca kitabnya. Yang kelima, tidak merasa gundah jika kehilangan sesuatu selain Allah dan merasa gundah jika waktunya terlewatkan tanpa mengingat Allah. Yang keenam, merasa nikmat saat menjalankan perintah Allah dan tidak menganggap perintah itu sebagai beban. Yang ketujuh, menyayangi semua hamba Allah, berperilaku tegas kepada semua musuh Allah. Kemudian yang keempat, makna ma'rifah. Dari segi bahasa, ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu irfan. Ma'rifah yang artinya pengetahuan dan pengalaman, dan dapat pula berarti pengetahuan tentang rahasia hakikat agama, yaitu ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu yang biasa didapati oleh orang-orang pada umumnya. Selanjutnya, ma'rifah digunakan untuk menunjukkan pada salah satu tingkatan dalam tasawuf. Dalam arti sufistik ini, ma'rifah diartikan sebagai pengetahuan mengenai Tuhan melalui hati sanubari. Perkenalkan, nama saya Arinda Deviana, NIM 4119041. Ini saya akan melanjutkan materi mengenai praktik pengamalan sabar, ridha, mahabbah, dan ma'rifat. Yang pertama, praktik pengamalan sabar. Mahmud Sayuti menjelaskan bahwa di dalam Al-Quran terdapat 3 buah kisah tentang peristiwa sabar.
dalam versi yang berbeda sekaligus menggambarkan 3 wajah makna sabar. Kisah pertama adalah tentang Nabi Ibrahim sebagaimana termuat dalam ayat 100-101 surat As-Saffat. Ayat ini memuat kisah pengorbanan yang tiada tara sepanjang sejarah hidup manusia. Seorang yang telah tega menyembelih seorang anak yang sangat dicintainya dan disayanginya. Semua itu dilakukan oleh Ibrahim karena satu alasan perintah Allah. Apa yang dilakukan Ibrahim merupakan bentuk sabar dan menaati perintah Allah. Yang kedua adalah tentang Nabi Yusuf waktu digoda oleh Zulaikha, istri tuannya sendiri. Sebagai laki-laki normal, sebenarnya Yusuf juga tertarik oleh kecantikan Zulaikha. Kisah Nabi Yusuf memberikan indikasi tentang sabar jenis kedua, yaitu sabar menjauhi maksiat. Dan yang ketiga adalah kisah Nabi Ayub yang mendapat ujian dan cobaan yang sangat berat. Harta benda ludes sang istri yang semula setia merawatnya akhirnya tidak tahan lagi dan meninggalkannya. Berkat kesabaran Nabi Ayub yang luar biasa, akhirnya Nabi Ayub diberi kesembuhan, diganti lagi anak-anak dan harta yang telah hanyut dengan yang lebih baik dan lebih banyak, termasuk kembalinya sang istri yang sangat dicintainya. Dengan demikian dapat disimpulkan yaitu sabar menerima nikmat. Jika dilihat dari perwujudannya, sifat sabar itu dapat dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, sabar dalam beribadah. Sabar dalam beribadah berarti tekun mengendalikan diri, mengikuti semua syarat dan rukun ibadah tersebut. Dan yang kedua, sabar terima malapetaka, yaitu teguh hati ketika mendapat cobaan, baik yang berburuk kemiskinan maupun berupa kematian, kecelakaan, dan sebagainya. Sabar terhadap kehidupan dunia. Sabar terhadap kehidupan dunia adalah sabar terhadap tipu daya dunia. Jangan sampai terikat hati kepada kenikmatan hidup di duniawi. Yang keempat, sabar terhadap maksiat, yaitu dengan mengendalikan diri supaya tidak melakukan perbuatan maksiat. Dan yang kelima, sabar dalam perjuangan. Sabar dalam perjuangan ini dengan menyadari sepenuhnya bahwa setiap perjuangan mengalami masa naik dan masa turun, masa menang dan masa kalah. Kalau perjuangan belum hasil atau sudah nyata mengalami kekalahan, hendaklah berlaku sabar menerima kenyataan itu. Dan yang kedua, praktik pengamalan ridho. Cara berperilaku ridho dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan sikap-sikap berikut ini. Yang pertama, selalu berpikir positif. Kita harus selalu berpikir positif terhadap apapun yang kita dapatkan saat ini. Kita bertawakal kepada Allah dengan mempercayakan yang Dia tetapkan kepada kita. Dan yang kedua, selalu berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ridho dapat ditunjukkan dengan selalu bersungguh-sungguh dalam bekerja. Dengan demikian kita tidak boleh mudah menyerah saat menghadapi masalah yang tertentu saat bekerja. Dan yang ketiga, mampu mengambil hikmah dari segala ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita tidak mudah menyerah dan putus asa, hendaknya membiasakan diri melakukan introspeksi diri. Caranya dengan menggali hikmah dari segala sesuatu yang ia alami, baik yang berupa kebaikan atau keburukan. Dan yang keempat, senantiasa bersyukur atas segala sesuatu. Untuk menunjukkan sikap ridho, kita harus selalu bersyukur. Dengan bersyukur pada Allah atas nikmat yang kita terima, Allah akan melipat gandakan kenikmatan tersebut. Dengan kita berperilaku ridho akan membawa pengaruh positif dalam hidup kita sehari-harinya. Misal, tercermin dalam diri seseorang yang senantiasa menjalani hidup dengan optimis, semangat, dan sabar dengan dilandasi keridhoan dan keikhlasan. Yang ketiga, praktik pengamalan mahabbah. Dilihat dari segi tingkatnya, mahabbah sebagai dikemukakan Al-Sarraj sebagai dikutip Harun Nasution ada 3 macam, yaitu yang pertama, cinta orang biasa, yakni mereka yang selalu mengingat Tuhan dengan zikir, suka menyebut nama-nama Allah dan
memperoleh kesenangan dalam berdialog dengan Tuhan, senantiasa memuji Tuhan. Yang kedua, cinta orang mutahakin, yaitu mereka yang sudah kenal pada Tuhan, pada kebesarannya dan kekuasaannya, pada ilmunya dan sebagainya. Cinta yang dapat menghilangkan tabir yang memisahkan diri seseorang dengan Tuhan. Dengan demikian, ia dapat melihat rahasia-rahasia yang ada pada Tuhan. Ia mengadakan dialog dengan Tuhan dan memperoleh kesenangan dari dialog itu. Cinta yang kedua ini membuat orangnya sanggup menghilangkan hendaknya dan sifat-sifatnya sendiri, sedangkan hatinya penuh dengan perasaan cinta pada Tuhan dan selalu rindu kepadanya. Dan yang ketiga, cinta pada siddiqin dan arifin, yaitu mereka yang kenal betul pada Tuhan. Cinta serupa ini timbul karena telah tahu betul pada Tuhan. Yang dilihat dan dirasa bukan lagi cinta, tetapi diri yang dicintai. Akhirnya, sifat-sifat yang dicintai masuk ke dalam diri yang mencintai. Dan yang keempat, praktik pengamalan ma'rifah. Dalam tasawuf, Zu al-Nun al-Misri dipandang sebagai bapak paham ma'rifah. Menurutnya ada 3 macam ma'rifah, yaitu yang pertama ma'rifah orang awam, dan yang kedua ma'rifah para mutakalim dan filosof, dan yang ketiga adalah ma'rifah para aulia dan muqarrabin. Ma'rifah yang pertama ialah mengenali keesaan Tuhan dengan perantara ucapan syahadat dan taklil. Ma'rifat yang kedua adalah mengenai keesaan Tuhan dengan melalui logika dan penalaran. Dan ma'rifah yang ketiga ialah mengenal keesaan Tuhan dengan perantara hati sanubari atau kalbu. Sufi yang sudah mendapatkan ma'rifat memiliki tanda-tanda tertentu, sebagaimana keterangan Zunnun al-Misri yang mengatakan ada beberapa tanda yang dimiliki oleh Sufi bila sudah sampai kepada tingkatan ma'rifat. Antara lain, yang pertama, selalu memancar cahaya ma'rifat kepada dalam segala sikap dan perilakunya. Karena itu, pada warok selalu ada pada dirinya. Dan yang kedua, tidak menjadikan keputusan pada sesuatu yang berdasarkan fakta yang bersifat nyata, karena hal-hal yang nyata menurut ajaran tasawuf belum tentu benar. Dan yang ketiga, tidak mengingatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang banyak buat dirinya, karena hal itu bisa membawanya kepada perbuatan yang haram. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.